Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonya. Kita akan menjalankan Apache-nya. Kita akan start. Kita buka localhost-nya. Oke, ini localhost-nya sudah kebuka ya. Nah, sudah jalan. Nah, kita buka juga terminalnya. Oke, kita akan masuk ke directory kita. PHP tutorial, kemudian 04, control flow, kita buka kode insidernya. Nah, ini ya, code insider. Oke. Nah, ini terkait dengan materi kita kali ini, yaitu terkait dengan continue. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan break. Nah, break digunakan untuk menghentikan sebuah proses looping. Nah, kalau continue itu untuk melewatkan, untuk dia melakukan ke proses selanjutnya. Ini continue adalah sebuah perintah dari PHP yang digunakan untuk melewati salah satu iterasi dalam loop atau perulangan dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi dia tidak akan mengeksekusi baris yang di bawahnya setelah perintah dari continue, dia akan mengulang lagi ke atas. Nah, ketika continue dipanggil di dalam loop, maka proses iterasi saat itu akan berhenti dan proses akan langsung melompat ke iterasi berikutnya. Penggunaan continue biasanya digunakan ketika kita ingin melakukan pengecekan suatu kondisi dalam setiap iterasi. Dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka iterasi tersebut akan dilewati. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya. Nah, kita misalkan mengambil modulus 2 yang hasilnya 0. Jadi setiap kali terpenuhi ketika I-nya ini di mod 2 sama dengan 0, maka dia tidak akan mencetak I-nya. Dia akan ngulang lagi ke atas terus. Nah, sehingga akan menghasilkan, nah ini ya, seperti ini. Oke, itu secara teori untuk continue seperti itu fungsinya, dan perintah dasarnya seperti ini. Kita bisa cantumkan di dalam proses loop. Nah, kita akan coba buat sebuah file, misalkan continue.php ya. Oke, continue kita akan buatkan tag pembuka PHP-nya. Nah, di sini kita akan coba contoh sederhana seperti yang tadi ya. Kita buat sebuah perulangan for. Nah, di dalamnya kita buat variabel i yang isinya adalah 0, juga isinya 1 ya. Kita mulai dari 1, kemudian $i-nya kurang dari sama dengan 10. Kemudian i plus plus. Ini kita ambil dulu aja. Nah, tapi tinggal kita ubah ini ya. I. Nah, kita akan ubah I ini, kita gunakan mode ya. Tadi mode 2 sama dengan 0. Dia akan continue. Kita save. Jadi dia akan selalu masuk ke continue ketika menemukan I di mode 2 sama dengan 0. I di mode 2 berarti kan ketika 2 di mode 2 berarti 0, 4 di mode 2 berarti 0 gitu ya. Nah, kita sekarang coba lihat. Ini kita buka PHP tutorial, kemudian 04. Oke, sini ada continue, kita buka tuh 13579, karena setiap dia ketemu angka 2 berarti di mode 2 0, 4 di mode 2 0, 6 di mode 2 itu 0. Ketika 0 maka dia akan masuk ke continue-nya. Oke, contoh sederhananya. Nah, misalkan kita buat contoh yang agak berbeda ya dengan contoh yang tadi. Kita akan coba buat sebuah garis dulu. Misalkan saya akan buat sebuah garis seperti ini. Nah, di sini saya akan buat sebuah variabel, misalkan student. Nah, student ini kita akan buat sebuah array. Nah, arraynya ini pertama saya akan buat array name. Ini name. Nah, name ini kita akan isi dengan, nah, misalkan pertama kita buat John. Nah, John ini memiliki skor
Nah, memiliki skornya misalkan 80 ya. Kemudian kita ambil NIM-nya misalkan Mary atau Jane, terserahlah. Ini dummy aja. Filter kita buatin lagi, misalkan ini jangan John lagi. Ini misalkan kita ganti dengan Josh. Kemudian angkanya misalkan ini kita kasih 85, kemudian ini kita kasih 90, dan yang ini kita kasih 70. Kita duplikat ke bawah ya, duplikat. Nah, fiturnya kita kasih namanya gym misalkan ya. Kita kasih gym ini kita kasih 60. Ini kita kasih jack. Kita kasih jack itu kasih 75. Oke, ini dari daftar ini kita bisa tutup dengan titik koma. Ini untuk variabel yang kita buat. Variabelnya adalah sebuah array. Dan di sini kita akan buat sebuah for each. Nah, for each-nya kita akan ambil dari student. Nah, ini akan kita ambil ya. Nah, kita ambil dari students ini, nanti objeknya yang array yang sudah kita pecah menjadi bagian-bagiannya akan disimpan pada variabel student. Nah, student ini memiliki setiap indeks, yaitu ada skor. Nah, skor ini kita mau ambil misalkan 75 ya, jangan 80 lah. Kita ambil 75 misalkan. Nah, kalau misalkan dia menemukan yang kurang dari misalkan lah, jangan lebih lah, kurang dari, kita ingin mengambil yang nilainya besar, misalkan kurang dari 75, kita jangan dimasukkan misalkan ya. Baru kita ambil NIM dan studentnya, kita save. Nih, kalau misalkan kita refresh, kita dapatnya John, Mary, Josh. Nah, supaya ini lebih jelas, kita tambahkan di sini sebuah student lagi. Student, kemudian kita tambahkan di sini untuk ID-nya yaitu skor. Supaya kita bisa melihat skornya itu berapa. Nah, teman-teman di sini bisa tambahkan ya sebuah string penghubung. Misalkan teman-teman mau nambahin sebuah strip juga bisa seperti ini. Kita save, kita refresh lagi. Nah, kita bisa mendapatkan nih 80, 90, 85, 75. Karena kita mendapatkan yang kurang dari 75. Berarti di bawah 75 baru dia tidak masuk. Tapi yang lebih besar sama dengan 75 dia akan masuk. Nah, itu kita menggunakan continue untuk menyeleksi sebuah nilai ya. Nah, itu contohnya. Nah, kurang lebih secara simpel contohnya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.